Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pun nonton video ini, saya mohon maaf, saya pakai silet doang, baju dalam gitu kan. Mohon maaf lah gitu kan. Tapi gue di sini ingin sharing-sharing saja, sharing pengalaman horor gue ke dimensi lain. Nah, pada saat itu di tahun 2012, jadi kita ada 5 orang. Jadi 5 orang ini ada Ir, ada Saf, ada Ulfok, ada saya, ada satu lagi siapa? Saya lupa di situ. Pakai perahu sampan untuk menuju ke Sungai Larangan. Kita kan di sana ngambil siput sedot sama kepiting atau ketam batu gitu kan. Jadi kita di sana ngambil itu. Nah, kita mulai ceritanya ya. Gini ceritanya. Kita udah kompak nih. Kita udah kompak bahwa kita esok, ini malam kan, malam. Esok paginya kita mau ke selarangan atau hutan larangan tersebut. Jadi kita udah kompak. Paginya kita berangkat sekitar kita nunggu jam 4.00 pagi. Barulah air sampai ke sungai kan. Kami di desa terpencil, sungai, daerah pantai. Sampai itu air tersebut, kita berangkat naik perahu atau sampan kecil. Sekitar jam 6 kita sampai ke hutan tersebut. Nah, kita tidur sambil biasalah kalau di hutan itu, kalau dengar ribut lah di hutan kan, kalau sering ke hutan. Kalau nggak sering ke hutan mungkin nggak paham ya. Kita di hutan tersebut ada 5 orang. Jadi sekitar jam 6 teman gue itu membanguni kita semua, yaitu Ir membanguni kita, goncang-goncang, dia goncang-goncang kita. So, semuanya sudah bangun. Nah, setelah semua sudah bangun, masing-masing kita ngambil peralatan untuk kerja. Di sini memang nggak ada masalah. Setelah mereka duluan, jadi kita pencar. Kalau di hutan tuh, kalau mencari kepiting tuh atau mencari ciput sedot tuh biasanya masing-masing bawa arah ya. Jadi kita pencar bawa arah masing-masing. Nah, ada sekitar mungkin 500-an meter daripada perahu, saya melihat ada pohon besar. Di bawah pohon besar itu ada lubang kecil, ya lubang kepiting, ya ukuran A dia, kalau lubang dia ukuran A. Nah, saya coba dekati ke sana. Itu pakai cangkok ya, kalau tahu cangkok alhamdulillah lah kalau tahu. Kalau nggak tahu juga gimana jelasinnya kan. Saya pakai cangkok, saya cangkok itu lubang, saya cangkok. Lepas saya cangkok, ternyata di pohon besar itu ada yang mbak-mbak, bajunya kuning, berbentuk bunga-bunga tapi londres gitu, londres seperti baju tidur tapi dia terus sampai ke bawah. Seperti rok itu kan, terus sampai ke bawah, sampai bawah lutut kalau nggak salah ya. Iya, sampai bawah lutut. Jadi kena
gue penasaran. Nah, gue tanya itu mbak-mbak. Gue tanya, mbak dari mana? Tapi mbak-mbak itu diam aja kan, nggak tahu. Lepas itu gue tanya, saya coba mundur, atrek mundur beberapa langkah. Setelah mundur, saya coba lihat lagi ke atas, mbak dari mana, ngapain gitu kan. Tapi dia sepertinya senyum itu senyum nggak wajar. Setelah saya lihat senyum nggak wajar, lepas itu dia ginikan rambutnya, dia tersungkup, muka dia tersungkup pakai rambut itu. Gue penasaran dong, jadi gue lihat, gue telitiin, kok mbak-mbak ini nggak kotor gitu kan. Padahal kalau umumnya kan di pantai itu kan, di dalam itu tanahnya tanah yang berlumpur, jadi nggak mungkin nggak kotor kan. Jadi aku berpikir, kok mbak-mbak ini nggak kotor, nggak pakai sepatu, apa ya ini manusia gitu kan. Apa ya ini manusia, begitu perasaan di hati. Jadi pada saat itu gue pergilah dari situ. Awalnya gue pergi jalan-jalan biasa saja, jalan ya, jalan-jalan lambat lah. Kita merokok dulu ya. Nah, setelah gue jalan-jalan biasa gitu, tapi yang anehnya gue masih ngelihat pohon besar dan mbak-mbak itu di sana. Jadi gue penasaran, gue samperin lagi mbak-mbak itu. Gue tanya lagi, mbak sebetulnya di orang mana? Tapi mbak-mbak itu masih diam. Nah, di situ saya lari, coba saya lari sekuat mungkin. Dilari sekuat mungkin itu, tapi saya masih iyalah, masih di situ saja, masih di situ juga. Jadi gue bingung gitu kan. Sebetulnya ini kok gue diputar-putar di sini saja gitu. Nah, saya coba agak mundur lagi. Saya ngumpet di salah satu kayu sekitar paling 10 meter dari mbak-mbak itu kan. Karena saya sudah ketakutan. Nah, saya ngumpet. Nah, ngumpet itu ada suara seperti orang yang nginjak kayu kecil seperti ini. Nah, begitu. Nah, di sana saya coba untuk mendengar dengan kedua telinga saya gini kan. Itu apa ya, manusia mungkin, hewan atau mungkin gitu juga kan. Jadi nah, di situ sudah rasa hati sudah agak lega gitu, karena mungkin ada orang selamat gue gitu kan. Nah, trek tak berapa lama kemudian ada suara menderam begitu seperti harimau. Nah, di situ saya makin ketakutan. Saya melihat ini kan di atas apa namanya, hutan-hutan lebat. Jadi saya melihat cuma sekilas saja gitu. Dia lompat, dia lompat. Wah, alangkah takutnya saya gitu kan. Saya masih melihat mbak-mbak itu masih di situ. Yang anehnya mbak-mbak itu makin lama makin ke atas,
kayu itu sekitar, kalau tingginya paling ada setinggi 15 meter, tapi dia makin ke atas, makin ke atas, makin ke ujung. Kalau di pikiran kita logika, nggak mungkin manusia. Karena kalau manusia pasti yang di ujung itu pasti patah. Maksudnya kayu yang dipanjat itu, yang paling ujung pasti patah. Nah, itu juga lah. Karena saya sudah keringatan dingin, ketakutan juga iya. Saya cobalah untuk masang rokok di sana sambil melihat ke mbak-mbak yang di atas kayu itu kan, kayu besar itu. So, tak berapa lama kemudian ada mengetuk bahu gue gitu kan. Gue pikir entah siapa, gue pikir ini hantu atau bukan nih. Nah, setelah saya berpaling nengok gini, nah rupanya itu sahabat saya, Ulpo. Jadi saya tanya, perahu kita di mana? Jadi Ulpo menjawab, ada di belakang, paling ada sekitar 10 meteran. Lah, firasat gue tadi gue sudah lama lari-lari, tapi kok nggak ada ya, gitu kan? Kok nggak ada ya perahu yang ini? Padahal 10 meteran, kok nggak mungkin nggak nampak gitu. Jadi saya tanya Ulpo, ini dia tunjuk, dia tunjuk lah, ini jalannya ke sana ya. Oke lah, saya sampai ke sana, saya sampai di perahu, cuci kaki karena tanahnya tanah lanyau, lumpur ya. Saya cuci kaki, saya cuci badan, cuci semua. Nah, situ saya nggak ngapa-ngapain lagi, saya cuma tidur di atas perahu itu sampai kita balik. Nah, cukup sekian dulu untuk pengalaman saya. Nanti akan, jika ini berkembang, channel ini berkembang, saya akan menceritakan lebih detail lagi, karena ini cuma coba-coba saja, mana tahu ada yang peminat dimensi lain. Saya ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.